Selamat bertemu kembali sahabat petani buah. Hari ini kita akan cerita tentang perkembangan alpukat yang terus berbunga. Hampir seluruh alpukat di kebun ini, sejumlah 40 pohon, hampir semua berbunga. Ini alpukat dari Markus atau kendil. Ya, sebetulnya usia sudah cukup lumayan, 4 tahun, jalan 5 tahun sudah berbunga. Ini sebetulnya sudah berbunga 3 kali, cuman seringkali mengalami kerontokan ya. Ini pameling, buah pertama, bunga pertama ini. Nah, cukup lebat. Perlakuan selama ini adalah tentunya rajin memberi pupuk kotoran hewan. Ini juga Markus yang baru berbunga untuk pertama kali. Beberapa waktu yang lalu mengalami stagnasi pertumbuhan walaupun tinggi, tapi ketika musim berbunga datang biasanya seolah-olah tanaman terserang penyakit, daun tidak berkembang. Untuk saat ini sudah mulai terlihat tunas-tunas yang akan menjadi bunga. Semoga saja. Ini pameling juga sudah berbunga. Ini rajin kalau ini. Ini hampir setiap musim berbunga. Januari lalu atau sekitar bulan Februarian lah, Maret, itu kita panen. Sekarang sudah berbunga. Ini juga demikian, juga pameling. Nah, ini Markus juga sudah kelihatan ada yang keluar pentilnya malah. Ini sebetulnya panennya paling akhir kemarin, sekarang sudah berbunga lagi. Ini terakhir dipanen kalau tidak salah mungkin bulan April atau Mei yang lalu. Bulan April. Nah, sekarang sudah berbunga lagi. Jadi perlakuannya kemarin ini kita selalu memberikan pupuk kotoran hewan ya, khususnya kambing. Tiap pohon saya memberi sekitar 4 sampai 5 karung. 2 kali pemberian di tahun lalu. Di tahun ini, bukan tahun lalu. Ini yang mengalami stagnan pertumbuhan, permasalahan. Nah, kita nggak tahu apakah ini akan berbunga, tapi kelihatannya sudah mulai belajar berbunga. Jadi memang pertumbuhan tidak semuanya rata. Ini juga jenis Markus. Kemudian ini jenis aligator. Nah, yang kemarin berbunganya banyak, sekarang sudah mulai berbuah. Cuman kita lihat sudah mulai lagi rontok. Sudah banyak yang rontok, itu di bawah kelihatan. Padahal sudah disemprot dengan berbagai macam ini, tapi masih tetap rontok. Mungkin akan perlu dilakukan penyemprotan lagi agar buah-buah bisa bertahan di atas sana. Seperti itu. Ini jenis aligator. Nah, ini seperti ini kalau tidak dilakukan penyemprotan mulai terserang oleh lalat buah. Jadi harus rutin dilakukan pemeliharaan. Nah, ini seperti ini, banyak sekali yang rontok. Udah besar-besar, ada puluhan loh. Ini permasalahan yang kita hadapi. Akhirnya ketika ini berbuah ternyata hujan masih banyak. Jadi ini salah satu pemicu terjadinya kerontokan juga.
dan juga mungkin kurangnya. Ini jenis aligator juga di sebelahnya mulai tumbuh atau mulai keluar putik-putiknya. Seperti ini, tapi juga bunga banyak yang rontok ini. Tapi kalau berbuah semua juga ranting tidak akan mampu menahannya, karena aligator ini ketika dia berkembang jadi buahnya sampai nanti tua itu bisa sekitar 1,5 kilo, ya minim 1 kilo. Nah ini mulai kelihatan banyak keluar putik-putiknya. Nah ini juga pada fase ini juga rawan terhadap serangan lalat buah. Jadi berbagai macam cara harus dilakukan. Kalau dulu saya memberikan perangkap lalat buah seperti ini dengan menggunakan, nah ini menggunakan petrogenol, tapi malah katanya malah makin banyak yang berkumpul, serangannya makin dahsyat. Jadi saya tidak lagi menggunakan perangkap itu, tapi saya melakukan menggunakan insektisida yang sifatnya menghalau. Jadi bukan yang sistemik. Kalau sistemik dia akan masuk ke dalam buah, tapi kalau menghalau itu aromanya tidak disukai oleh lalat buah. Nah itu yang kita gunakan inseknya. Ini juga aligator, musim lalu juga buahnya cukup lebat, sekarang juga sudah mulai kelihatan lebat lagi. Ya semoga nih bisa bertahan, tidak mengalami kerontokan seperti yang tadi. Nah, sudah mulai kelihatan keluar putik-putiknya. Nah untuk perangsang bunga atau perangsang buah, saya biasanya menggunakan pupuk MKP ataupun gandasil yang saya semprotkan biasanya sekitar 10 atau 15 hari sekali. Saya rutin menyemprotkan juga sekalian untuk pencegahan hama penyakitnya. Saya kombinasi biasanya dengan fungisida dan insektisida. Nah ini jenis yang saya tidak tahu, saya diberi bantuan oleh teman. Nah, ini sudah mulai berbunga. Dulu pertumbuhannya sangat lambat sendiri, padahal usianya juga sama, sekitar 4 tahun. Ada satu ini, saya tidak, mungkin ada teman-teman yang tahu ini jenis apa. Nah ini sudah mulai berbunga, agak berbeda daunnya, tulang daun lebih rapat dari yang jenis-jenis yang ada di tempat saya tidak tahu ini dari daerah mana, dulunya tidak sempat bertanya. Kemudian ini jenis, katanya jenis asli dari daerah perbatasan Lawang atau Kabupaten Malang dengan Pasuruan. Ini jenis Arjuno, juga sudah mulai mengeluarkan bakal bunga. Ini sudah kelihatan di ujung-ujung pucuk membulat, ini akan jadi bunga biasanya. Nah di atas juga sudah tumbuh bunga. Ini alpukat ini enak, gurih, dan beratnya tidak terlalu besar, sekitar 0,8. Nah itu di atas kelihatan. Ini jenis Arjuno, hanya ada satu-satunya. Nah mungkin di musim ini kita coba untuk mengembangkan lagi. Nah ini bakal bunga, udah kelihatan seperti ini. Ini jenis lokal juga. Ini jenis pameling yang baru berbunga pada musim ini, setelah mungkin mau masuki tahun kelima ditanam, baru sekarang. Nah, sebetulnya ini juga mengalami permasalahan dalam pertumbuhannya, entah karena kalah dalam persaingan nutrisi, karena pameling ini ternyata cabang-cabangnya itu melebar, berbeda dengan jenis Markus ataupun dengan Miki.
Jadi cepat sekali. Saya menggunakan jarak tanam 6x6, jadi cepat sekali tajuknya bertemu. Sehingga mungkin yang berada di tengah-tengah ini kalah dalam persaingan nutrisi dan persaingan cahaya. Atau bisa juga mungkin kurang pemupukannya di awal-awal pertumbuhan. Sehingga pertumbuhan tidak maksimal. Tapi sekarang kondisi sudah mulai berbunga dan pertumbuhan cukup subur. Tapi bagusnya tidak terlalu tinggi, jadi dia melebar sehingga memanen lebih mudah nanti. Demikian juga ini juga mengalami kendala di pertumbuhannya, jenis pameling juga. Jadi banyak sekali jenis pameling. Saya menanam sekitar 15 pameling. Nah, ini juga mulai berbunga. Ini bunga yang kedua atau musim yang kedua untuk jenis ini. Kemudian yang luar biasa ini adalah dulu waktu membeli saya dikatakan oleh penjualnya ini adalah jenis Mickey. Tapi kalau dilihat dari ciri-cirinya, bentuk buahnya, kalau daunnya sih mirip-mirip Mickey memang. Ini daunnya. Tapi kalau dilihat buahnya seperti ini, putiknya merah, kemudian bentuk buahnya lonjong. Ini lebih dekat ke jenis aligator, tapi tidak sebesar aligator buahnya. Dia berada paling sekitar 1,2 kilo, sementara aligator bisa sampai 1,8. Nah, ini juga buahnya sangat luar biasa, lebatnya, bunganya luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti akan bisa dipertahankan. Tinggal dilakukan pemeliharaan yang lebih intensif nanti. Nah, ini juga banyak yang rontok dari bunga. Jadi tidak semua bunga itu akan menjadi putik ya. Seperti inilah kira-kira. Ya, tapi ya tetap kita bersyukur bahwa pertumbuhan ini luar biasa. Kalau semua jadi buah, ini tentu juga pohonnya tidak akan mampu untuk bertahan. Nah, ini kebetulan ini di sini banyak kebetulan benalu. Ini kelihatan terpantau rendah. Jadi kita coba untuk membersihkan. Nah, benalunya, karena di sekitar sini pohon-pohon besarnya banyak terserang benalu. Nah, sudah berkembang kemana-mana. Ini jenis Mickey, cukup tidak selebat tahun lalu, tapi berbuahnya cukup sering, cukup rapat, seperti tidak ada jedanya. Setelah berbuah kemudian berbunga lagi. Nah, tahun lalu jauh lebih rapat buahnya. Nah, ini yang saya katakan tadi, perbedaan dari yang kata pedagangnya Mickey, ternyata kan putiknya berbeda. Mickey putiknya hijau semua, bentuk buahnya juga bulat. Daunnya Mickey hampir sama dengan yang tadi, juga lonjong, tapi di buahnya dia bulat. Mickey ini salah satu alpukat favorit saya karena rasanya yang enak. Dan terakhir ini jenis lokal yang saya tidak tahu namanya, tapi kalau dilihat dari ciri-ciri daun, buah, ini lebih dekat ke Markus atau kendil. Bentuk habituasi tajuk juga sama persis seperti kendil atau Markus. Bentuk daun yang bulat juga seperti itu. Ini sudah mulai berbunga, akan berbunga juga. Ini sudah mulai tumbuh. Tahun lalu sebetulnya juga berbunga, cuman karena hujan yang luar biasa semua buahnya rontok. Ini ketika berbuah juga lebat. Jadi itulah kira-kira perkembangan tanaman alpukat petani tua di musim ini. Semoga bisa
berhasil nanti sampai panen. Mungkin ada saran masukan dari teman-teman bagaimana mengatasi seperti ini. Ini apakah jamur ataukah insek? Nah, seperti ini. Tapi biasanya kalau saya semprot dengan fungisida ini akan hilang. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa bantu subscribe dan juga mungkin memberikan saran apa yang harus dilakukan agar bunga-bunga tidak rontok, kemudian setelah menjadi putik pun tidak rontok, dan setelah jadi buah juga bisa selamat, tidak terserang lalat buah dan juga tidak rontok. Karena masalah dari petani alpukat itu kira-kira seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya dan dukungannya.